Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Kita berjumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya masih berusaha untuk menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Dan oke, saya sapa dulu teman-teman yang dari Kelantan, Selangor, Malaysia, dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Lombok, dari Papua, dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutin. Makasih banyak udah komen, dan komentar kalian sangat menginspirasi saya untuk selalu membuat video-video yang baru lagi. Dan terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari komen-komentar dari teman-teman semua, dan beberapa pertanyaan yang datang dari yang dari pertama ya. Adek Ohen, Assalamualaikum. Sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf, apa yang dirasakan lahir dan batin Anda? Oke, saya akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Sebelum saya menjadi mu'alaf, tentunya yang pasti pada saat masa kecil saya itu ada kegelisahan hati saya, dan banyak pertanyaan kenapa saya tidak seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain waktu itu mereka bareng-bareng sahur bersama-sama gitu, terus bareng-bareng makan di suatu warung gitu ya, dan di situ saya hanya melihat gitu. Jadi kebersamaan mereka itu membuat saya merasa iri hati, membuat saya merasa kok saya tidak seperti mereka, kok saya tidak bisa seperti mereka gitu. Terus saya melihat mereka juga tarawih bareng-bareng ya. Saya juga merasakan waktu itu kok saya tidak bisa seperti mereka gitu. Apa yang mereka lakukan tidak bisa saya lakukan. Itu yang utama ya, perasaan saya waktu itu. Dan yang pasti kegelisahan hati saya pada saat masa-masa itu. Kemudian perbedaannya setelah saya menjadi mu'alaf itu kayak ada sesuatu yang plong gitu ya, bahasa Jawanya plong gitu. Jadi masalah itu kayaknya udah keluar gitu, udah terselesaikan gitu. Jadi perasaan saya plong gitu aja, kok kayaknya enak gitu, di hati saya enak, kemudian penerimaan saya juga enak. Terus yang pasti hari-hari ketika setelah saya menjadi mu'alaf itu saya ngerasain dunia baru. Saya merasakan saya lebih bebas mengekspresikan diri saya bersama teman-teman saya. Oh ya teman-teman, saya waktu masih SMP itu saya didaulat di masjid di kampung kami. Saya sebagai pembaca salih tilawah ya, dan itu setiap kali ada pengajian itu saya selalu disuruh sama panitia masjid untuk membacakan salih tilawah. Jadi arti dari Al-Quran ya. Kemudian saya juga mengisi hari-hari saya di sela-sela waktu kosong saya untuk qasidahan bersama teman-teman di masjid, untuk mengisi kalau ada acara-acara tertentu di masjid kayak pengajian atau ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang datang dari luar daerah. Kemudian kita bersama-sama dengan teman saya mengisi acara itu dengan qasidahan. Kemudian yang pasti semenjak saya menjadi mu'alaf itu ujian bertubi-tubi. Dari saya kecil, dari saya beranjak SMP, beranjak SMA, kemudian saya menikah, dan sampai sekarang pun Allah lebih banyak memberikan saya ujian daripada kesenangan, daripada ujian kebahagiaan gitu. Jadi Allah lebih banyak menguji saya dengan air mata. Makanya kemarin ada yang komentar ya, tapi belum saya tulis, kok mata saya agak sembab gitu. Jadi seolah-olah banyak sedihnya, banyak mengandung kesedihan gitu. Jadi sebenarnya dari awal saya mu'alaf sampai sekarang pun saya lebih banyak menangis daripada tertawa. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dengan menangis ini mungkin Allah kasih ujian
ujian menangis ini ya, dalam arti setiap permasalahan yang berat gitu, saya selalu menangis mengadu kepada Allah. Mungkin Allah ingin membuat saya tetap ada di posisi saya saat ini gitu. Jadi jangan sampai saya terlena, jangan sampai saya terbawa arus dunia ini yang susah dikendalikan ya. Jadi saya katakan di sini saya lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena memang setelah menjadi mu'alaf sampai sekarang pun ujian Allah nggak akan berhenti gitu. Nggak, dari setiap tahun ke tahun itu sampai saya mempunyai anak, sampai saya sedewasa ini, setiap tahun itu ujian selalu datang, dan itu macam-macam ujiannya. Kadang di luar logika saya, kadang membuat ya lebih banyak menangis. Tapi kalau saya mengeluh, mungkin secara manusiawi saya mengeluh ya, saya mengeluh gitu, ya Allah kenapa saya seperti ini. Tapi saya rasa setelah saya mencoba untuk berpikir lebih bijak gitu, kayaknya Allah terlalu cinta kepada saya. Jadi dibuatlah saya seperti ini, dibuatlah saya banyak ujian, dan dibuatlah saya selalu menangis agar saya selalu ingat kepada Allah. Itu intinya. Jadi jangan sampai saya terlalu tertawa berlama-lama, dalam artian saya senang dengan kehidupan dunia ini terlalu lama-lama, akhirnya mungkin bisa jadi saya melupakan Allah gitu. Jadi dibuatlah saya selalu menangis dengan ujian-ujian Allah agar saya tidak lepas dari Allah. Itu intinya teman-teman. Jadi ya saya jawab ya, Adek Ohen, ketika sesudah menjadi mu'alaf itu yang pasti secara lahir maupun batin sudah plong, saya bahagia, saya nyaman, tentram. Tapi ujian itu begitu hebat, begitu banyak, begitu hebat, dan tidak akan berhenti sampai kematian itu datang. Oke, terima kasih. Dan ada lagi dari Rena JKT. Saya ingin tahu reaksi Mbak mendengar kisah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Boleh cerita dong? Saya tahu kalau Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa ini ya, Isa Al-Masih putra Maryam ini saya justru tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Awal-awal saya tahu, saya memang mendengar kisah Nabi Isa. Saya belajar dari situ, dari Injil dan Al-Quran. Tapi saya tidak tahu kalau sebenarnya Nabi Isa itu, Isa putra Maryam itu diserupakan oleh orang lain. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Dia adalah yang disalib, yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Itu setelah anak saya berucap kalau yang disalib itu ibu. Sebenarnya suatu hari anak saya bilang begini, Ibu, yang disalib itu bukan Yesus, itu adalah yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa gitu, seperti Yesus gitu. Akhirnya dari perkataan anak saya itu saya lebih belajar lagi, saya buka Al-Quran, saya pelajari, dan ternyata ada ayatnya ya, ada ayatnya dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya, itu yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, seperti Yesus. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Jadi wajah yang diserupakan oleh Allah ya, yang mirip Yesus atau mirip Nabi Isa. Dan reaksi saya ya sebenarnya sudah tahu, sudah paham, tapi kurang mendalami, masih ragu. Setelah anak saya berucap seperti itu ya, akhirnya saya lebih memperdalam lagi ya Al-Quran. Saya buka-buka lagi kisah-kisah Nabi Isa, saya buka-buka lagi surat-surat yang lainnya yang di dalamnya terkandung kisah Nabi Isa. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan dari, bukan pertanyaan, ini komentar ya, dari Herbert Lang. Aku itu ya Yesus, Bapak itu ya Kristus. Nah, sebenarnya ini adalah ajaran Trinitas ya. Aku itu ya Yesus, Bapak itu ya Kristus. Inilah salah satu dari ajaran Trinitas. Jadi disinilah orang yang
kurang kalau dengan ajaran Trinitas ini orang akan susah paham, orang akan bingung dan tidak bisa diterima dengan akal dan logika. Oke. Herbert Elang nih, kalau patung itu hanya simbol, emang hanya ornamen, itu hanya simbol dan ornamen, itu hanya manifestasi syukur, bukan menyembah. Sekarang saya tanya ya, Yesus, Tuhan Yesus Kristus, lalu dibikinlah patung Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa bedanya? Kalian menyembah Yesus Kristus, kalian menyembah patung Yesus Kristus. Saya rasa tidak ada bedanya kan teman-teman. Jadi dia bilang hanya ornamen dan hanya manifestasi syukur, bukan menyembah. Saya rasa sama aja. Saya misal kita, saya atau Anda menyembah Tuhan Yesus Kristus, lalu kita jadikan wajah Tuhan Yesus Kristus itu sebagai patung, dan kita serupa patung itu serupa, dan kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, itu patung Yesus Kristus. Sama aja, tidak ada bedanya, Herbert Elang. Jadi saya rasa sama aja, menyembah patung Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus, dan menyembah patung Yesus Kristus sama aja. Kalau manifestasi syukur itu saya rasa bukan tidak harus dengan patung, karena dengan patung itulah maka akan kontradiksi pikiran kita tidak akan berbeda gitu. Jadi menyembah Tuhan Yesus Kristus, menyembah patung sama saja. Kalau manifestasi syukur itu kita bisa alokasikan ke yang lain ya, tidak harus dengan patung, ya kan? Oke, Herbert Elang, ini terima kasih ya komentarnya yang agak ini menyerang saya, Herbert Elang, tapi mudah-mudahan dia bisa jawaban saya bisa mewakili komentar pedas dari Herbert Elang. Datang lagi dari Heliodorus. Anda termasuk golongan yang merugi, Kristianti. Anda akan disangkal Tuhan Yesus pada hari penghakiman nanti, alias tidak masuk surga. Oke, Heliodorus. Justru orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak mengakui kebenaran. Orang-orang yang merugi itu adalah golongan orang-orang yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Golongan orang-orang yang merugi itu adalah golongan orang-orang yang tidak mau mengakui adanya Allah, tidak menyembah Allah. Golongan orang-orang yang merugi itu golongan orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Ini adalah beberapa golongan orang-orang yang sangat merugi ya. Jadi saya rasa saya adalah golongan orang-orang yang beruntung, karena saya mengimani Al-Quran. Saya sangat-sangat mengimani Al-Quran, dan saya sangat percaya 100% dengan Al-Quran. Nah, Anda akan disangkal Tuhan Yesus pada hari penghakiman nanti, alias tidak masuk surga. Yang menentukan saya masuk surga itu bukan Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus hanyalah sekedar manusia biasa yang dimuliakan oleh Allah, dan dialah Nabi Isa. Dia seorang nabi, sama seperti dengan Nabi Muhammad, sama dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Yunus, banyak-banyak nabi yang lain juga sama seperti itu. Jadi beliau bukan Tuhan, dan saya rasa saya masuk surga itu bukan ditentukan oleh Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Yang pasti saya akan masuk surga apabila saya mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus yang Anda katakan. Saya akan masuk surga kalau saya mengikuti ajaran Yesus Kristus, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Oke, Heliodorus, terima kasih atas komentarnya ya.
Datang lagi dari Matius Gamal. Betul Mbak, Anda telah dipanggil Allah dan dilepaskan oleh Allah Bapa. Karena memang Anda tidak memiliki hati seorang anak, tetapi hanya pantas memiliki hati seorang hamba. Camkan itu. Ya, ini juga termasuk ajaran Trinitas ya ini. Sudah masuk ajaran Trinitas ya ini. Agak membingungkan, jadi kata-katanya seperti kata-kata hayalan gitu. Kata saya seperti kata-kata hayalan. Kata-kata ungkapan yang mengibaratkan gitu. Anda tidak memiliki hati seorang anak, tapi hanya pantas memiliki hati seorang hamba. Camkan itu. Saya rasa justru saya adalah hamba yang taat, hamba yang beriman kepada Allah. Dan saya bukan anak, saya hanya seorang hamba. Kalau anak, saya adalah anak dari kedua orang tua saya ya. Kemudian hanya anak yang akan menjadi ahli waris kerajaan Bapa. Nih, ini aja ajaran Trinitas ini. Hanya anak yang akan menjadi ahli waris kerajaan Bapa. Hamba akan tetap tinggal di luar. Hamba akan tetap tinggal di luar. Hamba yang soleh, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, hamba-hamba yang mengakui kebenaran Al-Quran dan mengimani Al-Quran dan mengimani Allah dan Rasulullah. Merekalah hamba-hamba yang akan menjadi penghuni surga. Dan hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang tidak mengakui Al-Quran, kebenaran Al-Quran, hamba-hamba yang tidak mengimani Allah dan Rasulullah, mereka yang akan tinggal di luar surga. Jadi kerajaan Bapa yang mereka sebut kerajaan Bapa itu surga, akan diwariskan orang-orang yang mengimani Al-Quran, Allah dan Rasulullah. Oke, Matius Gamal, begitu jawaban saya. Jadilah mu'alaf yang penuh kasih. Tanpa kasih segala ibadahmu tidak akan ada gunanya di hadapan Hakim mutlak. Oh tentu, saya akan menjadi mu'alaf yang penuh kasih kepada sesama saya. Itu pasti ya. Tanpa kasih tidak akan ada gunanya di Hakim mutlak. Isa Al-Masih putra Maryam, salam damai. Oke, Isa Al-Masih putra Maryam, tentu saya akan menjadi mu'alaf yang penuh kasih, penuh cinta kepada kalian semua. Dan tentunya saya akan mencintai saudara-saudara muslim saya, dan saya akan menghormati kalian yang non-muslim. Tidak akan ada gunanya di hadapan sang Hakim mutlak Isa. Nah, Hakim mutlak Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, nanti Isa Al-Masih putra Maryam itu akan turun, pasti akan turun dan akan menjadi saksi buat kalian semua, bahwa dia akan bersaksi bahwa dia bukan Tuhan. Oke, Matius Gamal, terima kasih sudah komen di channel saya. Selanjutnya dari Santesman Santes. Saya tahu Mbak ini pasti dikuasai roh kedagingan, roh iblis, karena bisa ngantuk dan suka dengan ajaran gereja dan tidak suka dengan ajaran gereja. Setan pasti menguasai ibu. Alhamdulillah, selama saya ngantuk di gereja, selama saya tidak bisa diatur di gereja, alhamdulillah. Justru setan tidak bisa membuat saya menjadi kafir. Justru setan tidak bisa membuat saya menjadi tunduk kepada dia di gereja. Jadi saya merasa tidak bisa diatur dan saya mengantuk, ya kalahlah setan, karena tidak bisa membuat saya menjadi kafir. Oke, Santesman, terima kasih. Santesman Santes, terima kasih atas komentarnya. Jadi ini datang lagi dari Joseph Nusantara. Saya berani bertaruh Anda tidak pernah menjadi seorang Katolik. Banyak idiom-idiom Anda yang Anda katakan sama sekali yang seorang pernah Katolik seumur SD umur 10. Ngapunten nggih Mbak, yen ini orang Jawa ini. Ngapunten nggih Mbak, yen jenengan selak ngapusi jenengan piyambak sing bakalan ngunduh wong iki budi, wong ing pengerti. Saya katakan ya, ini barangkali yang ada tidak paham dengan bahasa Jawa. Ngapunten, maaf ya Mbak, kalau Anda menipu dengan diri Anda sendiri, Anda nanti akan menuai hasilnya. Nah, ini orang Jawa ini, Joseph Nusantara, saya rasa ini orang Jawa ini, karena dia berbahasa Jawa. Mas Joseph Nusantara, saya tidak menipu dengan diri saya sendiri. Buat apa saya menipu diri saya sendiri? Suatu waktu, suatu hari nanti saya akan kasih tahu bukti-bukti bahwa saya pernah memeluk agama Katolik. Saya punya berkas-berkasnya, saya punya dokumennya, dan nanti ya, nanti saya akan kasih tahu. Ini datang dari Novi Kristi.
Ya tadi terima kasih Mas Joseph Nusantara yang sudah meragukan saya, tapi monggo Anda ragu juga monggo, saya tidak memaksa, tapi suatu hari nanti saya akan buktikan, saya akan perlihatkan dokumen-dokumen kalau saya pernah memeluk agama Katolik ya. Oke, dari Novi Kristi. Betul Mas, nih orang cuma mau cari duit dengan ngumpulin subscribe sampai kayak gini amat. Memang nih orang memang dasarnya muslim dari lahir. Ya monggo Novi Kristi, saya tidak memaksa Anda. Saya muslim dari lahir juga, alhamdulillah ya sebenarnya. Cuma karena memang Allah membuat saya hidup di lingkungan Katolik, dan disitulah saya belajar mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Nabi Isa, mengenal bagaimana ajaran Katolik Kristen, dan Allah memberikan hidayah kepada saya berupa jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kalaulah mendapatkan uang dan subscribe, itu terserah Anda, mau subscribe monggo, enggak juga enggak apa-apa, saya tidak memaksa. Yang pasti Anda sudah komen baik-baik saja, sudah mendukung channel saya, sudah mendukung dan support channel saya saja, saya sudah senang, saya sudah terima kasih banyak, karena memang ini adalah apa yang saya tahu, saya kasih tahu apa yang menjadi ilmu saya sebarkan kepada kalian semua agar mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, terima kasih Novi Kristi. Kemudian King Solomon, Yesus hidup kembali. Yesus mati di salib. Percayalah pada Yesus, engkau akan dihidupkan setelah kematian. Iya, saya sangat percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya sekali bahwa nanti pada saat kematian kita akan dibangkitkan di yaumul akhir nanti. Saya percaya kepada Yesus Kristus karena memang saya mengikuti ajaran Yesus Kristus. Jadi saya sangat percaya kepada Yesus Kristus. Kalau nanti kematian, pada saat nanti kematian kita akan dibangkitkan, dan kita akan melihat hasil apa yang selama ini kita percaya ya, bahwa orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada kebenaran, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang yang rugi, yang pasti tidak akan mendapat kerajaan Bapa atau surga. Oke, King Solomon, terima kasih ya. Ini dari Tortores ini. Kamu pikir kamu orang pintar, terus semua orang percaya kepada kamu, tanpa menyelidik latar belakang kamu, keluargamu terlebih dahulu. Masalah mualaf tidak penting, itu dari dulu sampai sekarang sudah lagu lamanya setan katanya. Oh, sangat penting bagi saya mualaf itu, karena dengan bermualaf saya mengikuti kebenaran, saya mengikuti jalan yang lurus, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan saya mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan saya sangat mengimani Al-Quran sebagai kitab suci saya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, barang siapa yang tidak mengimani Al-Quran, merekalah orang-orang yang sangat-sangat tidak beruntung. Mereka termasuk orang-orang yang rugi, dan mereka termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Oke, apakah karena kamu mualaf kamu merasa Islam? Ya, saya sangat merasa Islam, karena dengan Islam ini saya benar-benar dekat dengan Allah, dan saya benar-benar merasa bahwa Allah satu-satunya tempat saya bergantung. Ya, apakah karena kamu mualaf kamu merasa Islam? Itu benar-benar tanpa meneliti sejarah ajarannya lebih dahulu. Mikir dong, mana otaknya, belajar lebih baik. Mikir dong, mana otaknya, belajar lebih baik. Bagi saya kesaksianmu adalah sampah. Saya tidak memaksa Anda untuk menerima kesaksian saya ya, karena kesaksian saya ini saya berikan kepada kalian semua di channel saya. Bagi kalian yang support, bagi kalian yang mau menerima kesaksian saya, monggo ambil manfaatnya, ambil baiknya. Yang jelek-jelek buang saja, tidak usah diambil. Jadi kalaulah kesaksian saya sebagai sampah, ya saya tidak memaksa Anda. Yang pasti saya sangat mikir sekali untuk menjadi seorang mualaf awal-awalnya, dan saya sangat yakin 100% bahwa Allah adalah Tuhan saya, Rasulullah adalah Nabi saya, Nabi Muhammad adalah Nabi saya, dan Al-Quran adalah kitab saya. Dan saya sangat mengimani 100%. Saya sangat mengimani 100%, karena memang saya sangat mencintai Rasulullah, saya sangat mencintai Al-Quran, dan itu tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah harga mati buat saya. Jadi Tortores, terima kasih atas komen yang sangat pedas. Semoga hati Anda terbuka, hati Anda mendapatkan hidayah ya. Hati Anda yang keras seperti batu, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, dan semoga
Anda mendapat keselamatan. Oke, dari beberapa pertanyaan ini, dari beberapa komen dan pertanyaan, saya akan menyimpulkan bahwa ini adalah channel saya. Apa yang saya ungkapkan kepada teman-teman semua itu adalah real, nyata dari kehidupan saya, dan monggo diambil pelajaran yang baik agar hidup kita lebih baik. Kalau yang sekiranya tidak baik, jangan diambil. Yang pasti kisah kehidupan saya ini adalah nyata dari pernah saya alami, dan saya yakin bahwa Islam adalah agama yang lurus, Islam adalah agama yang benar, dan Islam inilah yang akan membawa saya nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Dan Islam inilah yang akan menjadi saya, insya Allah saya akan menuju jannahnya Allah dengan keyakinan saya mengimani Allah dan Rasulullah dan mengimani Al-Quran. Ini adalah jalan saya menuju jannah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih teman-teman buat teman-teman semua yang sudah komen dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Terima kasih dan support kalian sangat mendukung saya. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama di jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.